Ya, terima kasih sahabat YouTuber Puri Agung Jatikusumo Serambi Nusantara yang kami muliakan. Kami ucapkan salam Nusantara, Rahayu, salam Indonesia, merdeka. Ya, hari ini sangat bahagia sekali karena kedatangan 2 orang tamu, 3 orang tamu. Yang satu dari ini cucu saya dari Bali, Sanggar Merah Putih ya, Pusat Sanggar Putih Nusantara, pusatnya ada di Wonogiri sana. Dan beliau sebelah kanan saya itu adalah dari Karawang. Lu pernah ada syair yang terkenal Karawang Bekasi loh. Sekarang Karawang kesini, dan ternyata datang ke Puri ini ada maksud-maksud tertentu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu tema hari ini adalah amanah Nusantara Indonesia. Nanti akan saya jelaskan, dan tolong perhatikan karena ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada sesuatu yang tidak harus dilakukan. Terima kasih. Selamat datang, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Supaya jelas, biar memperkenalkan masing-masing dulu. Dari cucu saya ini dulu ya, tinggalnya di mana, lalu sekarang memilih sanggar namanya apa. Terima kasih ya Kang. Yang Jatikusumo dan Bapak dari Karawang. Saya atas nama Junedi Samusowijoyo, berasal dari Sanggar Merah Putih Nusantara, yaitu Sampun, dari Jawa Tengah. Terima kasih. Kalau Sampun pasti nama ini terngiang-ngiang, dan karena sering juga tampil bersama-sama yang disepui oleh yang Suryo ya, yang Suryo Wijo dengan Ibu Dewi Sekarlangit. Nah, sekarang dari Karawang, monggo. Nama lengkapnya. Terima kasih berkenan di Puri Nusantara Malang ini, Bayang Singosari. Nah, saya dari Karawang, nama saya Herianto, utusan dari Bini Sepuh dari Karawang. Terima kasih. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Tangan saya yang agak yang kanan ini agak kemeng karena apa? Kemarin sudah dikasih kenang-kenangan jam ini oleh beliau. Waduh, terima kasih, matur nuwun. Nah, Mas, datangan panjenengan ke sini itu menurut saya membuka tabir yang selama ini gelap tentang amanah Nusantara, Nun Sewu. Dan kemarin beliau buka di meja ini sangat jelas, gamblang, dan sangat real sekali. Selama ini ada tamu macam-macam, semua salah Deni membawa lembaran ya, tangan ya salah Deni, membawa ini salah Deni. Tapi tidak ada yang kemarin seperti yang panjenengan bawa. Kalau saya teliti, saya lihat dengan tarot dan saya lihat dengan spiritual dan segala macam, ternyata kok betul. Sebenarnya bagaimana ceritanya kok sampai seperti itu? Alhamdulillah Bayang, berkat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, semua kehidupan adalah hidup yang nyata di alam dunia ini Bayang. Ini kita mengemban amanah Nusantara Indonesia ini atas leluhur-leluhur kita, para raja-raja kita yang terdahulu
Gitu. Karena ini amanah ini banyak yang mengaku-ngaku, banyak yang sepuh mengaku-ngaku, ternyata itu tidak ada bukti kenyataannya. Nah, ini atas berkat rahmat Allah, yang amanah ini harus segera dibuka untuk rakyat Nusantara, untuk dunia. Karena satu dunia, satu alam dunia, satu Nusantara, satu pintu, yang satu komando. Itu yang. Insya Allah, karena saya silaturahmi ke sini karena sesepuh Mbah Eyang adalah sesepuh dari Singosari. Itu yang. Mbah Eyang ini adalah keluarga dari Bapak Paduka Soekarno, keluarga dekat. Itu yang tahu seluk-beluknya Bapak Presiden kita, Presiden pertama Republik Indonesia yang memerdekakan negara Nusantara, negara Republik Indonesia. Itu ya. Aduh, terima kasih. Kembali ke masalah kerajaan. Ini saya pengen tanya pada yang muda. Dan kebetulan akhir-akhir ini ada peristiwa yang menurut saya sangat memprihatinkan sekali. Di Bandung kemarin atau kapan tuh masyarakat itu bergerak. Karena apa? Karena Dagu. Itu ada seorang warga negara Belanda yang dulu merasa punya sertifikat tentang dagu, dan setelah diurus di pengadilan ternyata dimenangkan, rakyat sekarang bergerak. Nah, dari situ saya tidak pengen bicara secara yuridis secara detail, hanya saya pengen bilang Republik Indonesia, Belanda itu kan menjajah di sini sejak 602, menjajah sekitar 300 tahun lebih, bahkan nguntal hartanya bangsa ke Indonesia yang tidak karuan banyak. Loh, kok sekarang mau macam-macam? Tolong pemimpin Republik ini harus bangkit, harus sadar sejengkal tanah Republik Indonesia tinggalan leluhur kita, bukan tinggalannya leluhur Rahwono penjajah. Rah itu hutan, Wono itu alas. Jadi manusia yang jiwanya seperti Rahwono, jiwa hutan, adanya hanya memakan darahnya orang lain dan makan haknya orang lain. Menurut saya, kalau udah begitu agak emosional. Nah, Mas Joko yang muda ini, ya, menurut saya selama ini beliau Romo Suryo dan Ibu Ratu Langit itu menurut saya juga sense spiritnya dan kehendaknya itu bercita-cita negeri ini tuh kembali kepada rakyat. Dan harta kekayaan negeri ini juga untuk rakyat. Kok persis dengan beliau? Sebenarnya menurut saya selama ini bagaimana kira-kira kehendak beliau itu? Terima kasih Ayah Dadi dan Bapak ini. Kalau menurut beliau ini mengarahnya ke Nusantara ya. Jadi pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran ya. Jadi nanti arahnya ke Nusantara. Gitu ya. Nah, Nusantara dalam hal ini artinya sistem pemerintahan negeri ini harus berubah, begitu apa? Jadi kembali ke zaman kerajaan ya. Oh, waduh, salah. Menurut saya udah sekarang kembali ke sistem kerajaan. Kalau menurut Mas Kerawang itu bagaimana, Mas Haryanto? Memang negeri kita ini sudah porak-poranda bayang ya. Pemerintahannya korup. Ya, departemennya korup. Sudah hilang dengan keimanan keagamaannya. Mereka tidak sadar bahwa agama itu adalah aturan Allah untuk membimbing manusia yang berakal waras. Ya, agama itu semua aturan Allah, aturan Tuhan untuk membimbing manusia yang berakal waras. Berarti kalau manusia-manusia itu yang tidak jujur, tidak benar di pemerintahan itu manusia-manusia yang sudah tidak waras, ya. Sistem pemerintahan kita nanti akan berubah, ya, dengan sistem kerajaan. Nah, untuk memakmurkan rakyat bulan merdeka, ya. Ampera amanat penderitaan rakyat masih menderita di kampung-kampung, di daerah-daerah, tapi pejabat-pejabat di atas berpoya-poya, ke luar negeri bersenang-senang, tidak peduli dengan rakyatnya yang di bawah. Seorang presiden jangan sewenang-wenang menjadi pemimpin,
Mimpin siapa kalau bukan mimpin rakyat? Kita mau mimpin siapa kalau bukan mimpin rakyat, bayang? Rakyatlah yang rajanya, harusnya jadi raja itu rakyat. Betul. Ini rakyat menderita. Survei ke daerah-daerah, saya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Jawa, rakyat menderita, Mbak ya. Sebenarnya menjerit sebenarnya, cuman ditahan, itu Mbak ya. Seperti itu Mbak ya. Ya, terima kasih. Dan kelihatannya saudara-saudara YouTuber yang kami muliakan, Eyang mendengar ini semua darahnya terus terang aja memuncak. Oleh karena itu mulai hari ini saya akan bergerak. Saya mohon kepada anak-anak, cucu-cucu saya sudah, Eyang ini umurnya sudah, so yang tidak akan memikir umur, bagaimana anak cucu besok itu hidupnya enak ya. Negara ini semakin tak karu-karuan. Saya berdoa restu pada para pinispo. Mohon doa restu pada anak-anak saya, cucu saya, Bu Jati, tolong cucu-cucu anak-anak supaya dibuat bahagia. Ingat pada leluhur terus, dan Bapak Yangkung ini akan terus bergerak sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, di samping itu pesan para leluhur kepada siapa saja yang selama ini mengaku-ngaku sebagai seorang Bung Karno, ya saya tidak bisa melarang, tapi tunjukkan nasionalisme Anda, berjuang untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak, saya harap untuk segera berhenti, karena korban sudah terlalu banyak. Orang yang habis ratusan juta gara-gara dipermainkan oleh itu juga sudah terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya peringatkan juga, karena saya juga menghimbau kepada yang mulia para raja-raja di Jawa, di luar Jawa, di Bali, di Nusa Tenggara Timur sana, mari kita kumpul lagi. Karena pada waktu itu yang berani untuk meluruskan kembali Indonesia setelah dalam cengkeraman kekuasaan yang tidak baik adalah para raja-raja. Mendiang HP9, mendiang Pakubono ke-12, Romo Manisuseno, raja-raja di Bali, termasuk Jatikusumo yang ordinir pada waktu itu. Malah pada waktu itu Jatikusumo mendapat beban yang berat dari Pakubono ke-12. Oleh karena harus saya sandang terus. Waktu itu Jatikusumo mendapat tambahan gelar Kanjeng Kiai Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Kanjeng Kiai itu menurut beliau katanya hanya 300 tahun sekali. Itu dilihat sejarahnya, dilihat ininya, mulai kecil apa yang diperbuat sampai dewasa. Dengan beban itu bukan kok berarti kakek ini sombong-sombong, gagah-gagah. Tidak, semua ini bapak-bapak tahu semua. Saya kerjakan rumah 2, ini bersih-bersih di sini, ya jadi jeding, ya nyapu, ya segala macam, itu sudah biasa. Untunglah ada Mbak Astrid ini yang sangat setia siang malam untuk membantu pikiran dan tenaga kerja. Terima kasih, doakan selamat berjuang. Salam Nusantara, Rahayu.